dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami siapkan Tuhan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berikan kepada kami Tuhan telinga seorang murid untuk kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran dari firman-Mu yang merupakan isi hati-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami, terutama saat kami mendengarkan firman Allah, kuasa yang kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami patahkan kuasa kegelapan itu. Roh Kudus mengajarkan kepada kami, dan kasih anugerah-Mu melimpah atas kami semuanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap mendengarkan firman Allah berkata bersama-sama, amin. Ya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat malam. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Allah dan kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-10, Injil Matius pasal yang ke-10. Saudara sekalian, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 16 sampai dengan 20. Saya baca ayat 16, nanti kaum muda yaitu membaca ayat 17 bergantian. Demikian berikutnya. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesat kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya, amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi di sini diceritakan, difirmankan, temanya adalah penganiayaan yang akan datang. Ya, arti penganiayaan yang akan datang itu akan terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Kalau firman Allah ini ditulis pada waktu, yaitu penulisan Alkitab atau penulisan firman Allah, ya pada waktu itu para murid-muridnya selama beberapa tahun gitu ya mendapatkan suatu musibah. Nah, untuk kita pada saat ini dikatakan penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus, berarti saudara sekalian ini juga akan mengalami, saya juga akan mengalami, kita akan dianiaya, saudara. Ya. Jadi jangan sampai saudara sekalian mempunyai rasa takut ketika kita menghadapi satu penganiayaan, karena Yesus sendiri sudah berfirman. Tetapi firman Allah katakan di sini bagaimana caranya supaya kita itu bisa mendapatkan satu jawaban atau satu pertolongan ketika penganiayaan itu datang. Tuhan mengatakan di sini, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi kita semuanya, ini firman Allah pada hari-hari yang lalu mengatakan kita semua adalah seperti domba. Ya, seperti domba, di mana domba itu tidak mempunyai senjata untuk melawan. Domba itu adalah binatang yang tidak mempunyai, yaitu tanduk.
seperti binatang lainnya. Ya, jago atau yaitu ayam jantan itu mempunyai taji. Ya, mempunyai yaitu cucuk, ya. Semua binatang mempunyai alat untuk melawan, ya, atau menangkis atau menyerang, itu mempunyai alat. Tetapi domba itu tidak. Maka firman Allah katakan di sini ini bahwa domba itu hanya tergantung kepada gembala. Kemana gembala itu menyeretnya, gembala itu mengembalakan, domba disitulah ikut. Nah, ini harus ada pada saudara sekalian. Dikatakan di sini ini domba sama Tuhan disuruh untuk di tengah-tengah serigala. Padahal domba itu memang makanan serigala. Ya, dalam Yohanes pasal 10 katakan musuh penggembalaan, musuh daripada domba itu adalah serigala. Nah, kita itu sama Tuhan ditaruh di situ. Ya. Mungkin kita mengalami satu siksaan, mungkin kita melawan satu hibitan. Kok sekarang ya mungkin kita melawani bulinan, ya dipuli orang Kristen demikian. Tetapi kita harus yakin, saudara-saudaraku yang kekasih. Dikatakan di sini ini, kalau saudara sekalian ini diutus oleh orang tuamu, saudara sekalian diutus, ya entah Dika, entah Yosua, entah Pia, entah siapa saja yang hadir ini. Kalau diutus, nah kamu ke sana, kira-kira orang tuanya itu membekali sesuatu enggak ya? Membekali enggak? Pasti membekali toh. Dika, kamu ke pasar loh Dika, beli sesuatu. Pasti membekali. Nah demikian juga kita. Kalau kita ini diutus oleh Tuhan di mana saja, ya entah seperti sekarang ini, Rista sama Tia ini diutus Tuhan ke Banyuwangi. Entah nanti Risa diutus Tuhan ke Surabaya, entah siapa saja diutus. Kita harus yakin bahwa Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita, saudara. Dia pasti akan membela kita. Maka saya katakan di tema ini, penyerahan total, saudara. Ya, penyerahan total itu artinya bahwa, saudara sekalian, domba itu tidak mempunyai alat senjata. Alatnya senjata adalah jika domba itu menyerah kepada gembala. Saudara. Ya. Tetapi seringkali kita tidak mau. Ketika kita menghadapi satu tantangan, lalu kita berupaya dengan cara kita sendiri. Padahal tidak demikian. Ketika saudara dan saya menghadapi tantangan begitu, maka seharusnya kita belajar untuk menyerah kepada Tuhan. Ya, jadi ketika kita mendapatkan satu tantangan, doa kita begini, Tuhan, kami yakin Engkau yang menyuruh saya ke sini. Engkau pasti memberikan satu kemenangan, satu kemampuan. Itu doa yang benar. Ya, itu satu hal yang sangat indah. Sebab firman Allah katakan ayat yang 17 katakan situ, bahwa nanti ada orang yang mau menyerahkan kita. Kita mau disesah, kita mau dihajar, mungkin mau diapakan. Tapi firman Allah katakan, janganlah kamu takut sebab yang ada di dalammu akan membantu kita untuk berkata-kata. Luar biasa ini, saudara. Ketika kita menghadapi satu permasalahan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka firman Allah katakan di sini bahwa yang berkata-kata di situ, apabila mereka menyesah kamu, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Sebab Bapa yang ada di dalam kita, yaitu Roh yang ada pada kita, yaitu Roh Kudus itu pasti akan memimpin kita untuk berkata-kata. Ini pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa. Coba kita lihat dulu di dalam Yesaya, saudara sekalian. Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal yang ke-30. Ayat yang ke-15.
Mari tolong dibacakan dia. Ya, bisa pakai ini. Yesaya pasal 30 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, ini saudara. Tetapi kamu tidak. Terus? Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Nah, ini saudara, perhatikan sini. Tuhan berjanji bahwa kalau kita menghadapi sesuatu, kita itu menyerah, dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Ini domba itu begitu, saudara. Ya, kita tidak usah memikirkan nanti bagaimana. Tidak usah. Ya, Tuhan hanya ingin supaya kita itu melakukan yang namanya berserah kepada Tuhan. Tapi tidak terus pasrah bongkoan, saudara. Sebab firman Allah katakan tadi di situ, ya, pasal 10, coba kita kembali kepada pasal 10 Injil Matius. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi ketika kita menghadapi satu permasalahan, kita tidak tinggal diam, tidak bisa aku menyanda. Kita harus cerdik. Kita harus tulus di dalam menghadapi persoalan itu. Saudara, ular itu berbicara tentang pandainya ular itu berbicara tentang kesempatan. Ya, kalau firman Allah katakan di sini, ular itu adalah cerdik, berarti binatang yang paling cerdik itu masalah. Di dalam Alkitab adalah ular, di mana ular itu pernah membuat Adam dan Hawa ini yang dalam kemuliaan Tuhan akhirnya jatuh di dalam dosa. Karena pada waktu itu Adam itu yaitu tidak bersama Hawa, lalu ular melakukan kesempatan itu. Wah, ini pompong Adam tidak bersama Hawa, maka Hawa akan saya kalahkan dengan kelicikan saya. Nah, akhirnya Hawa jatuh, lalu ikut-ikut Adam jatuh, saudara. Jadi, saudara sekalian, sebagai domba, penyerahan kita itu diminta Tuhan, kita itu bisa menggunakan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan kita untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, domba itu begitu. Domba itu semakin dekat dengan gembala, semakin dia itu nyaman. Nah, kalau saudara sekalian ini, walaupun dalam situasi apa saja, tetapi ketika saudara sekalian mendapatkan kesempatan, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Saudara, ya. Sebab kesempatan itu tidak akan bisa saudara ulang. Iblis itu mengalahkan kita dengan kesempatan yang membuat saudara dan saya lengah. Di dalam Efesus sudah kita baca ya. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4. Mari Yosua tolong bacakan ayat yang ke-27. Efesus pasal 4 ayat 27. Ya. Dan janganlah pada amarah
Dan janganlah, ulang lagi 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah ini saudara ya. Jadi firman Allah katakan di sini, jangan sampai kita itu memberi kesempatan kepada iblis. Ya, seringkali kita itu begitu saudara. Ketika kita itu mau ke gereja, iblisnya ngajak kita, nggak usah ke gereja. Besok minggu masih ada kebaktian. Itu caranya iblis begitu saudara. Ya, ada sebuah cerita ketika itu ada sidang iblis. Jadi ada sidang iblis itu datang semuanya. Lalu rajanya ini berkata kepada iblis tadi, kamu iblis apa yang kamu perbuat kepada anak-anak Tuhan supaya mereka tidak menyembah kepada Tuhan? Lalu iblis menjawab, anak Tuhan itu telah saya beri penyakit, Raja, supaya dia tidak ke gereja. Oh ya, kamu iblis B, apa yang kamu perbuat supaya anak Tuhan itu tidak ke gereja? Saya buat dia itu, yaitu sibuk, supaya dia tidak ke gereja. Ya, kamu iblis C, apa yang kamu perbuat? Saya buat dia itu ada pencobaan terus biar dia itu tidak ke gereja. Ya. Kamu iblis D sekarang yang terakhir, apa yang kamu buat? Saya katakan kepada dia, Raja, masih ada kesempatan untuk ke gereja. Jangan sekarang. Kamu loh masih diberi kesempatan, nanti ada waktunya hari Minggu, hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Sudah tidak usah ke gereja sekarang. Besok masih ada kesempatan. Lalu rajanya bilang, yang paling baik adalah iblis mana? Iblis D. Lalu sing A, B, C berkata, kok bisa? Iya, kalau kamu kasih kesempatan, kamu beri dia sakit, kalau sakitnya sembuh dia bisa ke gereja. Kamu kasih kesibukan, kalau dia sudah tidak sibuk bisa ke gereja. Kalau kamu kasih pencobaan, kalau dia itu sudah menang dari pencobaan, dia bisa ke gereja. Tapi kalau kamu bicara, jangan sekarang, besok masih ada kesempatan. Dia katakan, oh iya wis. Nanti hari Sabtu dia tidak ke gereja, hari Minggu dia akan bilang lagi. Tidak usah hari Minggu lah, Selasa masih ada kesempatan. Oh iya sih, Selasa gitu lagi. Nah ini caranya iblis itu begitu saudara. Yang kedua, jadi selain kita menggunakan kesempatan itu untuk tetap dekat dengan Tuhan, yang kedua kita harus tulus seperti merpati. Ya, tulus seperti merpati ini artinya ketika kita datang ke Tuhan, kita datang untuk melayani Tuhan, kita datang untuk apa saja yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan, kita harus dalam posisi yang tulus. Tulus itu artinya apa dong? Siapa yang bisa mengertikan definisi yang tulus ya? Apa tulus itu ya? Ikhlas. Ikhlas kamu ya gitu ya. Jadi tulus itu artinya tidak mempunyai motivasi apa-apa. Saudara, kalau saudara sekalian datang ke gereja lalu saudara berkata, saya nanti bisa saya ingin mendapatkan pujian dari teman saya. Saya ini ingin ke gereja nanti supaya saya dipuji oleh umat. Itu namanya sudah tidak tulus, saudara. Jadi ketika kita tulus beribadah, itu dikarenakan apa? Karena itu kewajiban kita untuk beribadah, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Itu saja. Ya. Dengan ketulusan itu nanti Tuhan akan membela saudara. Saudara sekalian. Ya. Kalau saudara sekalian datang ke gereja atau saya ini, sekarang ini saya melayani, saya ingin mendapatkan motivasi supaya saudara puji, itu saya sudah tidak tulus. Tetapi ketika saya melayani di tempat ini,
Maka di situ saya katakan saya melayani karena tugas hamba Tuhan. Terlebih saya ini sudah ditebus oleh Kristus. Di situ Tuhan yang akan menilai kita, saudara. Tuhan pasti membela saudara sekalian di mana saja, saudara. Ya, saya dulu masuk ke sini tahun 90 itu, saya ulangi lagi, yang datang ke gereja itu hanya dua, Mbok Din sama Yuli. Ya, Mbok Din sama Yuli hari Sabtu. Itu waktu itu masih kita pakai Petromak, ya. Sekarang Petromaknya ada di tempatnya pasar ke sana, ya. Jadi pasti pakai Petromak itu, lalu datang Mbok Din sama Yuli. Lalu Yulinya itu ngantuk, dia delosot di kursi, saudara. Tinggal Mbok Dinnya tekuk-tekuk gitu juga ngantuk, saudara. Nah di situ Tuhan inginkan saya ada satu ketulusan. Teman-teman saya berkata, kamu cari apa sih di sarungan itu? Sarungan itu orang itu tua, ya desanya sudah terpencil sekali. Tetapi kalau sampai hari ini saya ada seperti ini semuanya, bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Tuhan sudah menyertai saya. Demikian juga saudara sekalian. Di mana saudara sekalian yakinlah bahwa ada penyertaan Tuhan. Yakinlah saudara sekalian ada pembelaan Tuhan. Saudara, ini penting sekali saudara sekalian. Coba kita lihat bagaimana kalau saudara sekalian ini ada di dalam penyertaan Tuhan, ya. Kita baca ayat yang ke Injil Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 33. Mari tolong bacakan bisa. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 29 sampai 33. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga.